Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah konservasi satwa liar, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kebijakan dan regulasi internasional terkait konservasi satwa liar. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Anisha Fitri, selanjutnya Afriska Yoka Parista, dan saya sendiri Lucy Rahmayani. Materi pertama merupakan rezim internasional. Kerjasama internasional dapat terlaksana jika adanya rezim internasional. Rezim internasional dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perjanjian dan kerjasama antar negara yang sangat bermanfaat dalam interaksi internasional. Rezim juga dapat dianggap sebagai perjanjian multilateral antar negara yang mampu mempengaruhi peraturan kebijakan dalam negeri masing-masing anggota mengenai isu tertentu. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anisha Fitri. Kepada Anisha disilahkan. Baiklah, selanjutnya Badan Konservasi Dunia dalam hal ini akan dibahas yaitu IUCN. IUCN memiliki kepanjangan yaitu International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Merupakan instrumen hukum internasional perlindungan dan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi, sesuai dengan tingkat populasi, kondisi habitat, dan penyebarannya. IUCN mengklasifikasikan spesies berdasarkan tingkat keterancaman terhadap kepunahan. Spesies-spesies tersebut yang terancam punah dimasukkan dalam daftar merah IUCN. Kategori keterancaman spesies berdasarkan daftar merah IUCN dibagi menjadi 8. Pertama, punah. Suatu takson dikatakan punah apabila tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati. Suatu takson diduga punah apabila survei menyeluruh di habitat yang diketahui dalam waktu yang memadai di seluruh wilayah penyebarannya tidak dapat mencatat keberadaan individu. Kedua, punah di alam. Suatu takson dikatakan punah di alam apabila diketahui hanya hidup sebagai tanaman di dalam kandang atau dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya. Ketiga, genting. Suatu takson disebut sebagai kritis apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies kritis, sehingga dianggap menghadapi resiko yang sangat ekstrim tinggi untuk menjadi punah di alam. Keempat, dalam bahaya kepunahan. Suatu takson dikatakan dalam bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies dalam bahaya kepunahan, sehingga dianggap menghadapi resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di alam. Kelima, rentan. Suatu takson dikatakan rentan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies rentan sehingga dapat dianggap menghadapi resiko tinggi terhadap kepunahan di alam. Keenam, mendekati terancam. Suatu takson dikatakan mendekati terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, atau VU, tetapi mendekati kriteria tersebut atau cenderung untuk memenuhi kriteria terancam pada butir 3, 4, dan 5. Belum terancam atau belum perlu diperhatikan, yaitu takson yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU, maupun NT. Spesies yang tersebar luas dan melimpah masuk dalam kategori ini. Terakhir, tidak cukup atau kekurangan data, yaitu takson yang tidak memenuhi informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak langsung. Spesies yang masuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari ancaman kepunahan. Sehubungan dengan banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah perdagangan bebas satwa langka, sebuah organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa yaitu IUCN tidak tinggal diam. Pada pertemuannya yang ke-7 di Polandia pada tahun 1960, negara-negara yang tergabung IUCN menganjurkan perbatasan perdagangan satwa langka. Dari gagasan ini maka ditandatanganilah CITES. Terima kasih kepada Anisha Fitri. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Afriska Yoka Parista. Kepada Yoka, disilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu CITES.
CITES adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang mana sebuah perjanjian internasional atau multilateral yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. CITES yang ditandatangani 3 Maret 1973 juga dikenal dengan Konvensi Washington. Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara mega biodiversity meratifikasi CITES melalui keputusan Presiden atau Kepres pada nomor 43 tahun 1978 tentang pengesahan Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES. Ada 4 hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES. Yang pertama, perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia. Kemudian, meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia. Dan peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi. Dan yang terakhir, makin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari overeksploitasi melalui kontrol perdagangan internasional. Adapun tujuan CITES yaitu untuk mencegah terjadinya kepunahan jenis-jenis flora dan fauna di muka bumi ini yang dapat atau mungkin dapat disebabkan oleh adanya kegiatan perdagangan internasional. Pada misi CITES yaitu untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Kerangka CITES pada mekanisme regulasi appendix terdapat 3, yaitu Appendix 1, Appendix 2, dan Appendix 3. Pada Appendix 1, ketika spesies tersebut terancam punah dan perdagangan spesies hanya diinginkan dalam kondisi tertentu. Pada Appendix 2, spesies yang tidak terancam punah tetapi akan mengalami kepunahan apabila tidak dikontrol dan dimonitor secara ketat. Pada Appendix 3, kategori spesies yang dimasukkan dalam daftar oleh negara-negara anggota CITES yaitu suatu negara yang merasa suatu spesies tertentu sedang atau harus dilindungi di bawah hukum nasionalnya. Sekretariat CITES berada di negara Swiss. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan keputusan pemerintah nomor 43 tahun 1978. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan perdagangan merupakan ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup tumbuhan dan satwa liar tersebut. Dan kenyataan bahwa saat ini nilai perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar menempati peringkat kedua setelah narkotika. Terima kasih kita ucapkan kepada Afriska Yoka Parista. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.